Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kita lanjut kembali pelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Ya. Poin selanjutnya masih berkenaan dengan perang Uhud. Isya'atu maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharuhu 'alal ma'rakah. Isu isya'ah itu hanya isu ya. Isu tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dampaknya terhadap peperangan, jalannya peperangan perang Uhud. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lam yamdi ala hadha as-siyahi daqa'iq hatta sya'a khabaru maqtalin nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin wal muslimin. Wa hadha huwa ad-dharfu ad-daqiq alladhi kharat fihi azaimu kathirin min as-sahabati al-mutawwaqin alladhina lam yakunu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anharat ma'nawiyatuhum hatta waqa'a dakhila sufufihim irtibakun syadidun wa ammatha al-fawda wal ittirab illa anna hadhihi as-sayhata khuffifat ba'd at-takhfifi min mudha'afati hajamatil musyrikin li dhannihim annahum najahu fi ghayati maramihim fashtaghala al-kathir minhum bitamthili qatla al-muslimin. Walamma qutila Mus'ab u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa'a ala Ali ibn Abi Talib faqatala qitalan shadidan wa qamat baqiyatu as-sahabatu al-mawjudina hunaka bi butulatihim an-nadirati yuqatiluna wa yudafi'un. Wa hina idzin istata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashqa at-tariqa ila jayshihi al-mutawwaq. Fa aqbala ilaihim fa'arafahu Ka'b bin Malik
wa kana awwala man 'arafahu fanada bi'a'la sawtihi ya ma'syaral muslimin abshiru hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi an usmut wa dzalika li'alla ya'rifa mawdi'ahu al-musyrikun illa anna hadha as-sawta balagha ila adhanil muslimin faladha ilaihi al-muslimun hatta tajamma'a hawlahu hawalai 30 rajulan min as-sahabah wa ba'da hadha at-tajammu'i akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insihabil munazzam ila syi'bil jabal wa huwa yashuqqu at-tariqa bainal musyrikin al-muhajimin washtadda al-musyrikuna fi hujumihim li'arqalatil insihabi illa annahum fashalu amama basalati luyuthil islam taqaddama Uthman bin Abdullah bin al-Mughirah ahadu fursanil musyrikin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul la najautu in naja wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muwajahatihi illa annal farasa atharat fi ba'dil hufr fanazalahu al-Harith ibn Sammah fadaraba ala rijlihi fa'aq'adahu thumma dhaffafa alayhi wa akhadha silahahu waltahaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atafa Abdullah ibn Jabir farisun akhar min fursani Makkah ala al-Harith ibn al-Summah fadaraba bis-sayfi ala atiqihi fajarahahu hatta hamalahu al-muslimun walakin inqadda Abu Dujanah al-batal al-mughamir dhul isabatil hamra ala Abdullah ibn Jabir fadarabahu bis-sayfi darbatan atarat ra'sahu wa atna'a hadzal qital al-marir kana al-muslimuna ya'khudhuhum an-nu'as amanatan min Allah kama tahaddatsa anhu al-Qur'an qala Abu Talhah kuntu fi man taghashahu an-nu'as yawma Uhud hatta saqata sayfi min yadi miraran yasqutu wa akhudhuhu wa yasqutu wa akhudhuhu wa bimithli hadhihi al-basalati balagat hadhihi al-katibah fi insihabin munazzam ila syi'bil jabal wa shaqqa li baqiyatil jayshi tariqan ila hadzal maqamil ma'mun fatalahaqa bihi fil jabal wa fashalat abqariyatu Khalid amama abqariyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan pekan lalu tentang peristiwa-peristiwa yang menggambarkan keberanian atau asy-syaja'ah yang ditampilkan oleh pasukan kaum muslimin ya, yang sudah terjepit dan mereka berhasil mencapai posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua pasukan kaum muslimin yang berhasil mencapai posisinya Rasul karena banyaknya musuh yang mengepung mereka. Nah, sebagian masih ada dikepung oleh kaum musyrikin, ya. Dan terus menerus mempertahankan diri mereka. Ya. Dan pada saat seperti itu datang lagi isu ya, tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yamdi ala hadha siyahi daqaiq. Ya. Jadi belum lama setelah itu, belum lama setelah peristiwa para sahabat yang mencapai titik dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sya'a khabaru maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin wal muslimin. Tiba-tiba ada isu yang tersebar di pasukan kaum musyrikin dan pasukan kaum muslimin sekaligus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Dan ini adalah dzuruf adz-dzarfud daqiq. Ya.
alladzi kharat fihi azaimu katsirin minas sahabati al-mutawwaqin. Dan ini adalah masa-masa yang sangat genting, ya, seperti di ujung tanduk, ya, yang membuat azaim, membuat azimah, ya, semangat, ya. Semangat sebagian kaum muslimin yang sedang dikepung itu mulai turun, ya. Yang dimana mereka lam yakunu ma'a Rasulillah, yang mereka belum sampai kepada posisi Rasulullah. Jadi yang terpengaruh oleh isu wafatnya Nabi itu adalah pasukan kaum muslimin yang masih jauh posisinya dengan Nabi. Karena kalau yang sudah dekat dengan Nabi, mereka sudah tahu Nabi masih hidup. Walaupun beliau terluka. Tapi mereka sudah tahu Nabi masih hidup. Tapi bagi pasukan yang masih jauh posisinya, yang mereka tidak lihat Nabi dan tidak saksikan Nabi, itu mereka terpengaruh dengan isu ini. Ya, sehingga sebagian mereka kemudian mulai turun semangatnya. Wanharat ma'nawiyatuhum hatta waqa dakhila sufufim irtibakun syadid wa ammatha al-fawda wal ittirab. Inharat ma'nawiyatuhum. Jadi moral mereka sudah mulai jatuh juga. Ya. Sampai-sampai terjadi kekacauan di dalam sufuf, dalam barisan kaum muslimin, dan terjadi banyak fawda wal ittirab, kekacauan dan kegentingan, ya. Akan tetapi illa anna hadhihi sayhah khaffafat ba'd at-takhfif min mudha'afati hajamatil musyrikin. Tapi karena kaum musyrikin terus-menerus menyerang mereka, ya, akhirnya semangat yang sudah jatuh itu terpaksa mereka tahan, ya. Karena kalau tidak ditahan, kaum musyrikin menyerang terus, ya. Lidhannim annahum najahu fi ghayati maramihim fashtaghala al-katsir minhum bitamthili qatal muslimin, ya. Jadi orang musyrikin yang jauh dari posisi Nabi, yang mendengar tentang isu Rasulullah sudah wafat, mereka tambah semangat untuk membunuh kaum muslimin. Ya. Sehingga kaum muslimin yang sudah mulai jatuh moral mereka itu, tidak ada kesempatan kecuali untuk membela diri. Ya. Maka mereka pun membela diri mati-matian. Ya. Karena kalau menyerah, mati. Ya. Karena orang musyrik itu tidak punya belas kasihan. Jadi kalau ada musuh, pokoknya mau dia minta maaf atau minta ampun, tetap ditebas juga sama orang-orang musyrikin. Maka kaum muslimin daripada mati konyol, ya, melawan saja terus, ya. Walaupun sudah capek sama sekali, ya, sudah lelah sekali, ya. Fisik sudah lelah, ya. Kemudian semangat juga sudah mulai jatuh, ya. Ditambah lagi dengan isu Nabi sudah wafat. Tapi mereka tidak mau mati konyol. Ya, pokoknya tetap melawan. Walaupun dengan sisa-sisa tenaga. Ya, dengan sisa-sisa tenaga. Ya, mereka terus sampai titik darah penghabisan itu. Itu namanya perang sampai titik darah penghabisan. Ya, tidak ada kesempatan untuk lari karena sudah dikepung. Ya, mau lari kemana? Ya, karena itu mereka dengan sekuat tenaga masih melawan, walaupun peluangnya untuk bisa lolos tinggal sedikit, ya. Tapi mereka tidak mau menyerah, ya. Inilah bentuk sebuah tekad yang sangat besar, ya. Menunjukkan keberanian dan juga kepahlawanan, ya. Patriotisme, ya. Semangat patriotik. Mereka tidak mau menyerah walaupun sudah hampir-hampir peluangnya mungkin sudah tinggal beberapa persen lagi. Ya. Tapi karena mereka orang-orang yang punya semangat patriotisme, mereka tidak ingin mati begitu saja. Jadi mereka terus melawan. Ya. Sampai nanti kemudian datang kabar gembira di bab selanjutnya atau di materi selanjutnya.
Kemudian ketika Mus'ab bin Umair wafat, yang tadi beliau pegang benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia datang, setelah dia sampai di posisi Nabi, dia pegang bendera Nabi yang tadinya dipegang oleh siapa? Oleh orang Ansar itu. Ya. Diambil oleh Mus'ab, dipegang dengan tangan kanan, dipotong tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kiri, dipotong juga tangan kirinya, kemudian dia jepit di antara dadanya dengan potongan tangannya itu. Kemudian beliau wafat. Ya. Karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka Nabi SAW melihat bendera kaum muslimin yang ada di tubuh Mus'ab bin Umair itu sudah mau jatuh, beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang pada saat itu juga sudah berhasil mencapai posisi Nabi. Ya. Maka Ali pun mengganti Mus'ab bin Umair sebagai pembawa bendera, dan dia pun memimpin para sahabat yang masih tersisa untuk tetap melawan kepada kaum Quraisy. Ya. Dan mereka menunjukkan sifat-sifat patriotisme yang sangat membanggakan. Kemudian sedikit demi sedikit istata'a Rasulullah SAW an yashqa at-tariq ila jaishihi al-mutawwaq. Di Nabi SAW ketika setelah menyerahkan benderanya kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha untuk mencari jalan membebaskan atau mencari jalan untuk memecah kepungan terhadap pasukan beliau yang masih agak jauh posisinya itu, yang tadi sudah setengah mati itu. Ya, beliau terus mencari jalan membelah pasukan kaum musyrikin, ya. Dan alhamdulillah beliau berhasil. Fa'aqbala ilaihim. Maka Rasulullah pun mendatangi mereka. Jadi Rasulullah tinggalkan posisi beliau yang dijaga oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan sebagainya itu. Dan beliau mencari jalan, mencari celah, ya. Mencari celah dari pasukan kaum musyrikin untuk menjemput pasukan beliau yang sedang dikepung. Ya. Maka ketika beliau sampai di posisi mereka, pertama-tama yang melihat beliau adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ini orang Ansar. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik ketika melihat Rasulullah masih hidup, ya, yang tadi kan sudah diisukan sudah wafat, ya, tanpa sadar beliau berteriak. Ya. Dia berteriak dengan mengatakan, ya ma'syal muslimin, abshiru, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah masih ada. Rasulullah masih hidup. Rasulullah tidak wafat. Ya. Tapi dia dengan tidak sadar berteriak. Ya. Mungkin karena saking gembiranya melihat Rasulullah masih ada, atau karena dia memang ingin menginformasikan kepada pasukan yang lain yang sementara berjibaku mempertahankan posisi mereka masing-masing. Dia berteriak. Fa asyara ilaihi an usmut. Ya. Maka Rasulullah kasih kode, diam, ya, jangan berteriak. Ya. Supaya apa? Wa dzalika li alla ya'rifa mawdi'ahu al-musyrikun. Ya. Dia atau beliau melarang Ka'ab bin Malik untuk berteriak supaya orang musyrik tidak mengetahui posisi beliau. Nah, ini berbeda sikap beliau dengan yang tadi itu. Ya. Ini strateginya Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, ketika beliau masih beberapa orang, beliau yang teriak sendiri. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya. Beliau yang teriak memanggil kaum muslimin. Suaranya sampai didengar oleh orang musyrikin dan mereka menyerbu Nabi SAW. Ya. Tapi ketika untuk yang peristiwa kedua ini, Ka'ab bin Malik tidak boleh teriak oleh Nabi. Ya. Nabi yang suruh jangan berteriak. Padahal tadi beliau yang teriak. Nah, ini strateginya. Ya. Kalau tadi beliau teriak itu tujuannya apa? Supaya membuat pasukan Quraisy terpisah jadi dua. Ya. Jadi sebagian menyerang posisi beliau, ya. Dan itu sudah tertarik ke sana, dia punya sebagian pasukan orang musyrik tertarik ke posisi beliau.
sebagian pasukannya, termasuk pasukannya Khalid, karena beliau berteriak, ya, memanggil kaum muslimin. Tapi ketika beliau berhasil mencari celah pasukan kaum musyrikin sampai di tempat dikepungnya kaum muslimin, beliau bilang sama Ka'ab, jangan berteriak, ya, supaya biarkan mereka tidak tahu kita orang di sini. Ya. Tujuannya apa? Supaya ini pasukan bisa mundur. Ya. Kalau tadi kan orang yang di posisi sebelah sana itu sudah dilawan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain, dan mereka insya Allah bisa bisa bertahan. Ya, tapi ini pasukan ini harus segera ditarik, ya, supaya mereka tidak habis di situ. Ya. Illa anna hadzal saut balagha ila adhanil muslimin. Ya. Tapi ketika Ka'ab bin Malik berteriak itu kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi teriakannya sudah terdengar. Ya. Teriakannya Ka'ab itu sudah terdengar oleh pasukan kaum muslimin yang lain. Ya. Faladza ilaihil muslimun. Ya. Maka karena mereka tahu posisinya Ka'ab bin Malik, mereka kemudian segera menyusul Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi yang jadi patokan suaranya Ka'ab bin Malik, karena mereka belum melihat Rasul. Ya. Yang lihat Rasul cuma Ka'ab saja. Ya. Tapi karena Ka'ab bersuara, mereka tahu itu suaranya Ka'ab, maka mereka mendekati suaranya Ka'ab. Hatta tajamma'a haulahu hawalai 30 rajulan minas sahabah. Sampai kemudian terkumpul di situ kurang lebih 30 orang sahabat. Ya. 30 orang sahabat Nabi yang berhasil mengeluarkan diri mereka dari jebakan kaum muslimin. Ya. Maka setelah melihat mereka sudah terkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu fil insihabil munazzam ila syi'bil jabal. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka atau mengatur mereka untuk mundur sampai ke syi'bil jabal. Syi'bil jabal artinya sampai di balik gunung. Ya, di balik gunung Uhud, ya, yang menjadi posisi mereka itu. Ya, karena gunung Uhud itu kan dia punya beberapa celah, ya. Ya, ini bagaimana kalau di sini di peta ini digambarkan bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kaum muslimin mundur ke belakang ke posisi yang aman, ya. Wa huwa yashuqqu at-tariq bainal musyrikin wal muhajimin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teratur, ya, memimpin pasukannya untuk membelah kaum musyrikin dan kaum muslimin yang tadi ada di pasukannya Ali bin Abi Thalib yang sementara berperang juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka untuk mencari tempat yang aman. Ya, washtadal musyrikuna fi hujum li'irqatil insihab ila annahum fashalu amama basalati luyutil Islam. Ya. Dan kaum musyrikin melihat pergerakan kaum muslimin sudah mau mundur, ya, mereka tambah gencar lagi menyerang. Ya. Tetapi karena strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memecah pasukannya jadi dua, ya. Pasukan pertama kan di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib itu terus menjadi tameng. Kemudian pasukan yang bersama Rasulullah yang baru berkumpul dari tempat jebakan itu, kemudian mereka pergi mencari tempat yang aman. Ya. Taqaddama Utsman bin Abdullah bin Mughirah ahadu fursan musyrikin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul la najautu in naja. Ya. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muwajahatihi illa anna al-farasa atharat fi ba'dil hafr fanazalahu al-Harith bin Summah fadaraba ala rijlihi fa'aq'adahu thumma dafafa alaihi wa akhadha silahahu wal tahaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mundur itu, seorang pasukan Quraisy yang bernama Utsman bin Abdullah ini mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan la najautu in naja. Saya tidak selamat kalau Muhammad selamat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi Utsman bin Abdullah ibn Mughirah ini,
illa annal farasa atharat fi ba'dil hafr. Ya. Akan tetapi ya, faras atau kudanya itu tergelincir, ya, tergelincir di sebuah lubang. Fanazalahu Al-Harith bin Summah fadaraba ala rijlihi fa'aq'adahu. Kemudian Al-Harith bin Summah menghadapi Uthman bin Mughirah, dan dia berhasil dia berhasil menebas kakinya, melukai kakinya. Kemudian dia pun pergi menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi Abdullah bin Jabir, farisun akhar min furasil Makkah, ala Harith bin Summah, fadaraba bisayf ala atiqi, fajarahu hatta hamal muslimun, walakin inqadha Abu Dujanah. Ya. Jadi setelah Uthman bin Abdullah berhasil dikalahkan oleh Al-Harith ibn Summah, datang lagi orang lain yang mengejar Al-Harith, yaitu Abdullah bin Jabir namanya. Ya. Dan Abdullah bin Jabir berhasil melukai Al-Harith sampai dia tinggal dibopong oleh kaum muslimin. Akan tapi kemudian datang Abu Dujanah yang membantu Al-Harith bin Summah. Kemudian dia melawan Abdullah bin Jabir, fadarahu bis-sayf, ya, darbatan atarat ra'sahu. Ya, maka dia berhasil menewaskan, ya. Abu Dujanah berhasil menewaskan Abdullah bin Jabir. Ya. Wa athna hadzal qital marir kana muslimun ya'khudhum an-nu'as amanatan min Allah. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah surah Taubah atau Al-Anfal? Surah Nu'asa amanatan. Surah apa itu? Surah apa itu? Al-Anfal atau At-Taubah? Azam. Azam ini lupa-lupa sudah dia punya ayat ini. Surah Al-Anfal, ya, tentang idh yughashshikum an-nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Al-Anfal, ya. Jadi ketika dalam posisi perang yang begitu dahsyat itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaum muslimin rasa mengantuk. Rasa mengantuk yang amat sangat. Idh yughashshikumun nu'as, kata Allah. Idh yughashshikumun nu'as. Dan ingatlah ketika kalian dikuasai oleh rasa mengantuk. Amanatan minhu. Sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberi ketentraman, rasa aman. Berkata Abu Talhah, kuntu fi man taghashshahu an-nu'as yawma Uhud, hatta saqata sayfi min yadi miraran, yasqutu wa akhudhu wa yasqutu wa akhudhu. Berkata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, saya adalah salah seorang yang dikuasai oleh rasa kantuk, rasa mengantuk yang amat dahsyat pada hari Uhud. Jadi sementara berperang tapi mengantuk. Ya. Maka dia mengatakan sampai-sampai pedangku itu jatuh berkali-kali. Setiap dia jatuh saya ambil lagi. Jatuh saya ambil lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi kenapa rasa kantuk diberikan oleh Allah kepada mereka? Ya. Amanatan. Sebagai suatu ketentraman darinya. Ya. Kemudian Allah menurunkan hujan. Menurunkan hujan dari langit. Ini peristiwa pada perang Uhud. Ya. Jadi dalam keadaan perang yang begitu dahsyat, ya, karena sudah capek apa semua, ya, mereka dengan sisa-sisa tenaga berhasil lolos
dari kepungan orang-orang musyrikin. Ya. Setelah lolos mereka diberikan rasa kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bimithli hadhihi al-basalati balagat hadhil katibah fi insihabin munazzam ila syi'bil jabal. Ya. Dengan keberanian yang sangat tinggi tersebut, ya, pasukan ini kemudian bisa mundur dengan teratur sampai ke celah gunung. Ya. Kemudian wa syaqqa li baqiyatil jaysh tariqan ila hadzal maqam al-ma'mun. Ya. Dan sebagian lagi berhasil membuat berhasil membelah pasukan kaum musyrikin untuk menyelamatkan teman-temannya. Ya. Jadi satu demi satu dengan teratur Rasulullah SAW mengajak mereka untuk atur strategi mundur dulu, nanti mau menyerang ulang. Fatalahaqa fil jabal wa fashalat abqariyatu Khalid amama abqariyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi satu demi satu, sedikit demi sedikit kaum muslimin yang tadi ada di medan perang yang dikepung itu, mereka saling menyelamatkan. Ya. Antara satu dan yang lain saling menyelamatkan. Di Rasulullah SAW ketika sudah sampai di celah gunung, ya, di tempat aman, ya, beliau kemudian memerintahkan sebagian pasukan untuk tidak langsung mundur semua, ya, tapi sebagian tetap melawan, tetap meladeni kaum musyrikin untuk yang lain bisa lolos. Ya. Jadi satu demi satu mereka mundur dengan teratur, sehingga fashalat abqariyatu Khalid. Ya. Gagallah kecerdikan Khalid bin Walid yang tadi sudah berhasil menguasai bagian belakang kaum muslimin, ya, gagal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW lebih cerdik, ya, daripada Khalid ibn Walid yang ketika itu masih musyrikin, ya, masih di pasukan kaum musyrikin. Ya. Dan berhasil Rasulullah SAW melepaskan pasukan beliau dari kepungan. Kemudian qala Ibnu Ishaq, falamma asnada Rasulullah SAW fi syi'bi adrakahu Ubay bin Khalaf wa huwa yaqul, aina Muhammad la najautu illa naja. Faqala al-qawmu ya Rasulullah ayatifu alaihi rajulun minna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Falamma dana minhu tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirbata min al-Harits bin Summah. Falamma akhadaha minhu intafadha intifadatan tatayaru anhu tatayurus sya'ri an dhahril ba'iri idzan tafadha. Thumma istaqbalahu wa absara tarqwatahu min furjatin baina sabighatid dir'i wal baydah fata'anahu fiha ta'natan tada'da'a aw tadahraja minha an farasihi miraran. Falamma raja'a ila Quraisy wa qad kharashahu fi unuqihi kharshan ghayra kabirin fahtaqana ad-dam qala qatalani wallahi Muhammadun. Qalu lahu dhahaba wallahi fuaduka wallahi inna bika min ba'sin. Qala innahu qad kana qala li bi Makkah ana aqtuluka fa wallahi law basaqa alayya laqatalani fama ta'adu wallahu bisarafin wa hum qafiluna bihi ila Makkah. Wa fi riwayati Abi al-Aswad an Urwah annahu kana yakhuru khuwar ath-thawri wa yaqul walladhi nafsi biyadihi law kana alladhi bi ahli dhi al-majaz lamatu jami'an. Ya. Berkata Ibnu Ishaq, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai celah gunung itu, ya, fa asnada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bi, jadi beliau sudah berlindung di tempat yang aman. Ya. Ternyata beliau dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf. Maka dia mengatakan, mana Muhammad? Ya. Saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Maka kaum muslim mengatakan, wahai Rasulullah, ayatifu alaihi rajulun minna. Apakah boleh salah seorang dari kami menghadapi orang tersebut? Rasulullah mengatakan, da'uhu, biarkan. Ya.
Falamma dana minhu, ketika Ubay bin Khalaf ini sudah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil hirbah minal Harith bin Summah. Apa itu hirbah? Tombak pendek, ya. Hirbah yang dibawa tadi oleh Al-Harith, karena Al-Harith sudah luka, ya. Dia tidak mampu lagi memegang tombaknya karena dia tadi sudah sudah dibopong oleh kaum muslimin yang lain. Maka hirbahnya itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falamma akhadhaha minhu intafadha intifadatan tatayaru anhu tatayuru sya'ri an dhahril ba'iri idan tafadha. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil hirbah itu dari Al-Harith Ibn Summah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menggunakan hirbah itu untuk menghadapi siapa? Menghadapi Ubay bin Khalaf. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melemparkan tombak tersebut dan mengenai Ubay bin Khalaf. Ya. Tapi tidak tertancap. Ya. Tadahdaha minha an farasihi miraran. Ya. Jadi kena sedikit saja itu tombak itu. Ya, tidak kena semua. Ya. Artinya meleset begitu. Tapi luka. Ya. Dan ketika dia luka, dia langsung takut. Dia punya keberanian itu langsung hilang. Falamma raja'a ila Quraisy wa qad khadashahu fi unuqi khadashan ghairu kabir. Ya. Jadi tombaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tombaknya hirbahnya Al-Harith itu membuat luka di lehernya khadashan ghairu kabir. Ya. Luka yang tidak terlalu besar. Ya. Tidak terlalu besar lukanya. Fahtaqana dam. Ya. Tapi ada darah yang keluar, maka dia pun memegang bagian luka itu untuk menahan darahnya supaya tidak mengucur deras. Dan dia pun lari. Ya. Dia pun lari. Padahal tadi sudah mengatakan mana Muhammad. Ya. Dan dia sesumbar ingin membunuh Nabi SAW pada kesempatan itu. Ya. Namun ketika dia luka sedikit, ya, dia langsung hilang dia punya keberanian. Ya, dia punya kejantanan pun hilang. Ya. Maka dia pun lari sambil memegang dia punya luka. Padahal lukanya tidak terlalu besar. Ya. Lukanya tidak terlalu besar. Tapi darahnya mengucur, maka dia mengatakan qatalani wallahi Muhammad. Ya. Demi Allah dia bilang, saya ini sudah dibunuh Muhammad. Padahal Nabi tidak bunuh. Dia masih hidup. Ya. Masih hidup dia. Tidak sampai mati di tempat. Karena lukanya cuma sedikit, cuma kecil. Ya. Dan dia pun lari ke pasukannya sambil mengatakan Muhammad sudah membunuh saya. Muhammad sudah membunuh saya. Ya, padahal masih hidup, masih bisa bercerita. Ya, tapi dia bilang Muhammad sudah bunuh saya. Ya. Maka teman-temannya mengatakan dzahaba wallahi fuaduka. Wallahi inna bika min ba'sin. Ya. Teman-temannya bilang, kenapa hatimu jadi ciut? Dzahaba wallahi fuaduka. Fuad itu hati. Keberanianmu itu sudah habis. Tadi kayaknya kamu sesumbar. Ya. Kenapa sekarang macam, kalau istilah kita macam kucing basah. Ya. Sudah hilang dia punya sesumbar itu. Ya. Dan wallahi inna bika min ba'sin. Kamu kayaknya dapat masalah besar sekali. Padahal lukamu tidak besar, kata mereka. Ini luka tidak apa-apa ini, tapi kamu kok seperti orang yang sudah menderita sekali. Ya. Nah, maka Ubay bin Khalaf mengatakan, ya, qala innahu qad kana qala li bi Makkah ana aqtuluka. Ya. Jadi ketika dia luka sedikit itu, Ubay bin Khalaf ini ingat sama perkataannya Nabi dulu waktu masih di Mekah. Ya.
Sudah berapa tahun yang lalu itu. Ya. Ternyata di Mekah itu Nabi pernah bilang sama Ubay bin Khalaf, ya, ketika Ubay bin Khalaf ini mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya. Nabi bilang, nanti saya yang bunuh kamu. Ya. Jadi perkataan itu yang bikin dia takut. Ya. Perkataan Nabi yang zaman dahulu, dia ingat pulang. Ya. Ternyata benar. Dan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mau melawan Ubay, Rasulullah bilang kasih dia. Ya. Dan Nabi langsung yang turun tangan. Maka Ubay kemudian mengetahui bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Ya. Dulu dia pernah bilang sama saya, kalau dia mau bunuh sama saya. Ya. Atau dia yang berhasil menewaskan saya. Ya. Ana aqtuluka. Fa wallahi law basaqa alayya laqatalani. Ya. Demi Allah, kata Ubay bin Khalaf, andaikan dia meludah saja, ya, tidak usah pakai tombak, tidak usah pakai hirbah, dia ludah sama saya saja, dia sudah bunuh sama saya. Itu saking takutnya kepada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fama ta'adullahi bisarafin wahum qafilu Nabi ila Makkah. Ya. Maka kemudian musuh Allah ini meninggal, tapi tidak meninggal di Uhud dia. Ya. Karena lukanya cuma tidak seberapa, ghairu kabir, lukanya tidak besar. Ya. Tapi yang membuat dia mati ketakutannya. Ya. Ketakutannya yang membuat dia mati, stres dia. Ya. Stres akut. Karena dia sudah tahu bahwa Nabi pernah bersabda seperti itu dulu. Ya. Dan ternyata betul. Ya. Maka katanya, andaikan Muhammad meludah saja, itu memang betul saya mati. Tidak usah pakai tombak, tidak usah pakai hirbah. Pakai ludah saja dia ludahi sama saya. Saya pasti mati katanya. Karena dia sudah bilang dulu. Ini menggambarkan bahwa orang musyrikin itu, kalau Nabi yang bicara, mereka percaya sekali. Ya. Nabi yang bicara, mereka percaya sekali. Tapi mereka tidak mau beriman. Itu DP aneh. Ya. Kalau Rasulullah berbicara, mereka percaya. Karena itu mereka menyebut Nabi sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi mereka tidak beriman. Nah, itu juga anehnya itu. Seharusnya kan kalau percaya sama dia punya omongan, kenapa tidak beriman? Nah, itu bedanya antara percaya dan iman. Ada orang yang percaya tapi dia tidak beriman. Tapi kalau sudah beriman berarti pasti percaya. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu ketika waqalatil arabiyyu amanna, ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arabi datang kepada Nabi dan mengatakan kami beriman, ya, Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Ya. Tapi katakan kami berislam. Ya. Kami baru Islam, baru percaya maksudnya. Jadi percaya itu awal dari keimanan. Tapi tidak semua percaya bisa beriman. Ya. Jadi kalau sudah beriman berarti sudah percaya. Ya. Karena iman itu artinya yakin. Yakin 100%. Ya. Nah, kalau percaya bisa juga orang tidak yakin. Percaya tapi tidak yakin. Ya. Nah ini seperti Ubay bin Khalaf ini. Dia percaya kalau Nabi yang bicara. Itu betul. Tapi dia tidak beriman. Dan pembicaraan yang diucapkan Nabi itu bukan hari itu, tapi dulu sekali. Waktu masih di Mekah katanya. Dia yang akan berhasil membunuh saya. Maka dengan luka akibat tombak Nabi yang tidak begitu besar itu, ya, Ubay ini pun tewas. Ya. Tapi tewas dalam perjalanan ketika teman-temannya membawanya pulang ke Mekah. Ya. Wa fi riwayat Abil Aswad an Urwah annahu kana yakhuru khuwar ats-tsauri wa yaqul walladhi nafsi biyadihi law kana alladhi bi ahli dzil majaz lamatu jami'an. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Aswad bahwa Ubay bin Khalaf ini ketika dia pulang itu yakhuru khuwar ats-tsaur. Tsaur itu apa? Tsaur itu
singa kecil. Ya. Yakhuru, artinya dia bersuara, ya, seperti suaranya mengaum begitu. Ya. Dia mengaum. Ketika dia dibawa, ditandu oleh teman-temannya itu dia mengaum. Rasa saking sakitnya itu apa yang disebabkan oleh tombak yang tidak terlalu besar itu. Dia mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law kana alladzi bi ahli dzi al-majaz lamatu jami'an. Ya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, ya. Law kana alladzi bi ahli dzil majaz lamatu jami'an. Andaikan apa yang saya rasakan ini dirasakan oleh penduduk majaz, penduduk al-majaz, maka mereka akan mati semua. Ya. Jadi dia mengatakan penderitaan yang dia rasakan sebab tombak Nabi yang kena di lehernya tapi tidak terlalu besar itu. Dia bilang andaikan satu penduduk kampung ditombak oleh Nabi dengan luka sedikit saja, pasti mereka mati semua. Karena ketakutannya itu. Padahal disebutkan ghairu kabir, lukanya tidak terlalu besar. Tapi dia merasa ini penderitaannya amat sangat dahsyat. Sampai-sampai dia bilang kalau penduduk satu negeri, Al-Majaz, itu menderita sama seperti yang saya alami, atau luka seperti yang saya alami, dan yang melukai itu adalah Muhammad, lamatu jami'an, maka pasti mereka akan tewas semua. Ya. Wa fi athna'i insihabi Rasulullah sallam ilal jabali uriyadat lahu sakhratun minal jabal fanahadha ilaiha liya'luha falam yastati' li'annahu qad baddana wa dhahara baina dir'ain wa qad asabahu jarhun syadid fajalasa tahtahu Talhah bin Ubaidillah fanahadha bi hatta istawa 'alaiha wa qala aujaba Talhah ay al jannah. Kemudian ketika proses mundur itu, Rasulullah SAW ke gunung, ke Syiq. Syiq itu artinya di celah gunung itu. Uridat lahu sakhratun minal jabal. Tiba-tiba jatuh sebuah batu dari gunung. Uridat lahu. Dijatuhkan untuk beliau. Entah siapa yang menjatuhkan. Tiba-tiba tergelincir itu batu. Maka karena tergelincirnya batu itu, beliau bisa jadikan sebagai apa? Sebagai tangga untuk berlindung di balik di celah gunung itu. Akan tetapi beliau tidak mampu naik ke batu itu karena sudah payah sekali. Ya. Apalagi beliau sudah luka. Ya. Kemudian beliau menggunakan dir'ain. Beliau menggunakan 2 baju besi, dan 2 baju besi itu berat, ya. Sehingga beliau tidak mampu naik ke batu tersebut. Akhirnya Talhah bin Ubaidillah memberikan punggungnya, ya. Dijadikan sebagai pijakan. Ya. Talhah bin Ubaidillah mengatakan, ya Rasulullah, naik di punggung saya. Maka Rasulullah kemudian naik dan dijadikan seperti anak tangga yang pertama untuk naik ke atas batu tersebut. Fanahadha bi hatta istawa 'alaiha. Maka Rasulullah SAW pun berhasil naik ke batu itu dan mengatakan aujaba Talhah ay al jannah. Ya. Talhah bin Ubaidillah kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW dia adalah penduduk syurga. Walamma tamakkana Rasulullah SAW min maqarri qiyadati fi Syi'b qama al-musyrikuuna bi akhiri hujumin hawalu bihi an-nail min al-muslimin. Qala Ibnu Ishaq, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syi'bi id alat 'aliyatu min Quraisyil jabal. Yaqudum Abu Sufyan wa Khalid bin Walid faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna. Faqatala Umar bin Khattab wa rahtun ma'ahu minal muhajirin hatta ahbatuhum minal jabal. Wa fi maghazi al-Umawi anna al-musyrikin sa'adu 'alal jabal faqala sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad
urdudhum, ya. Faqala kaifa ujannibahum, ya. Wahdi, faqala dzalika thalathan. Fa akhadha Sa'ad sahman min kinanatihi farama bihi rajulan faqatalahu. Thumma qala thumma akhadtu sahmi a'rifuhu faramaitu bihi akhar faqataltu. Thumma akhadtu a'rifuhu faramaitu bihi akhar faqataltu. Fahabatu min makanihim faqultu hadha sahmun mubarak faja'altuhu fi kinanati fakana inda Sa'd hatta mata thumma kana inda banihi. Ya. Maka setelah akhir hujum, serangan kaum musyrikin, ya. Setelah Nabi SAW mencapai celah gunung atau di atas bukit itu, ya. Maka kaum musyrikin tidak tinggal diam juga. Jadi mereka tetap mengejar, ya. Tetap mengejar pasukannya Nabi SAW dan berusaha untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka berkata Ibnu Ishaq, ketika Rasulullah SAW sampai di Syi'ib, tiba-tiba sepasukan kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dan Khalid bin Walid menyusul, ingin mengejar mereka. Mereka juga ikut naik ke bukit tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna. Ya Allah, la yanbaghi lahum an ya'luna. Jangan biarkan mereka berhasil mengikuti kami. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Sufyan dan Khalid bin Walid, ya, sampai mereka berhasil. Setiap dia melepaskan anak panahnya, dia beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beberapa anak panah dilemparkan atau dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan setiap anak panah itu kena, ya, tidak ada yang meleset sama sekali. Maka mereka pun akhirnya tidak berani maju lagi. Ya, mereka pun akhirnya mundur, turun, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini anak-anak panah yang penuh berkah. Ya. Karena ketika saya lepaskan ini atas perintah Nabi ini. Ya. Maka diambil ulang anak panahnya itu dan disimpan. Ya. Fakana inda Sa'ad hatta mat. Summa kana inda banihi. Jadi anak panah yang dia pakai untuk mengusir pasukan kaum musyrikin atas perintah Nabi SAW itu dia pelihara, ya. Jadikan sebagai kenang-kenangan, ya. Dan dia mengatakan ini anak-anak panah penuh berkah, ya. Sampai dia meninggal, ya. Ada di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia jadikan sebagai barang seperti apa? Dimuseumkan. Kemudian setelah itu diwarisi oleh anak-anaknya. Inilah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana hadha akhiru hujum qama bil musyrikun di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma lam yakunu ya'rifuna min masiri syai'an bal kanu ala shibhil yaqin min qatlihi rajau ila maqarihim wa akhadhu yatahayya'una liruju'i ila Makkah. Washtaghala man ishtaghala minhum wa kadza ishtaghalat nisa'um biqatal muslimin yumathiluna bihim wa yaqta'una al-adhan wal unuf wal furuj wa yabquruna al-butun wa baqarat Hindu bintu Utbah kabida Hamzah falakatha falam tastati' an tasighaha falafadatha wattakhadhat min al-adhani wal unuf khadman khalakhil wa qala'id. Ya, dan ini adalah akhir dari akhir dari perjalanan perang Uhud atau akhir dari serangan kaum musyrikin kepada kaum muslimin, ya, ketika Rasulullah SAW berhasil menarik mundur pasukannya sampai di bukit itu dan mereka tidak berhasil mengejar Nabi SAW, ya, maka mereka pun mundur juga, ya. Dan mereka seperti yakin bahwa pasti Muhammad tidak lama lagi. Andaikan dia tidak meninggal sekarang, pasti akan meninggal juga nanti. Karena mereka tahu Nabi sudah luka-luka. Ya. Nabi sudah luka-luka dan pasukannya juga tinggal sedikit dan pasukannya juga sudah banyak yang payah. Ya. Maka mereka mengatakan sudah, kita mundur saja. Maka mereka pun kembali ke posisi mereka, ya,
dan siap-siap pulang ke Mekah. Dan sebelum mereka pulang ke Mekah itu, mereka mencari mayat-mayat para syuhada, mayat-mayat kaum muslimin, dan mereka mutilasi. Ini orang musyrikin. Mereka tidak punya rasa kasihan. Mereka sudah berhasil membunuh kaum muslimin, tapi mereka tidak puas. Mereka mutilasi itu mayat-mayat yang sudah tidak berdaya itu. Sebagian mereka potong telinganya, ada yang dipotong hidungnya, ada yang dipotong farjinya, ada yang dibelah perutnya, naudzubillah, macam-macam. Jadi mereka mutilasi itu mayat-mayat para syuhada. Sampai-sampai mayatnya Hamzah juga diketemukan oleh Hindun. Dan ketika mau pulang itu, Hindun belah perutnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia ambil dia punya kabid, dia punya jantung, dia kunyah. Karena dia tidak berhasil kunyah, karena sudah jantung sudah alot, tidak berhasil dia kunyah, dia ludahkan lagi. Dan karena dia tidak berhasil mengunyah jantungnya Hamzah, dia potong dia punya telinga dan dia punya hidung. Dan dia jadikan sebagai kalung. Jadi dia tusuk itu. Telinganya Hamzah dan hidungnya Hamzah yang sudah dia potong. Dia tusuk dengan tali, baru dia kasih kalung. Supaya dia puas. Karena dia sudah, Hamzah berhasil ketika perang Uhud, ketika perang Badar, membunuh ayahnya dan juga pamannya itu. Jadi dia merasa puas sudah. Berhasil melihat Hamzah mati. Jadi sekian lama itu mayat di medan perang, di tengah-tengah pertempuran. Nanti setelah selesai, baru mereka cari. Nah, inilah akhir dari perang Uhud. Sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.